Ini mungkin ada spill inside info nggak nih yang Mas Hannibal bisa ada peroleh gitu ya? Beberapa yang saya dapatkan ceritanya. Kenapa kok Pak Jokowi kelihatan sekali intens menunjukkan semangatnya untuk turun gunung. Iya, itu dia. Saya dapat cerita bahwa mendapatkan perhatian khusus. Iya. Dan dari situlah kemudian Pak Jokowi mengumumkan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Dengan turunnya Pak Jokowi langsung ke bawah ini, kan memang mungkin bagi masyarakat yang pedesaan itu kan suatu hal yang menarik dikunjungi presiden dan sebagainya, tapi mungkin di kalangan perkotaan, kalangan terpelajar itu mungkin menjadi justru reaksinya negatif. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa membeli tahu. Cakep. Bentar lagi punya presiden baru. Jangan lupa ikut pemilu. Selamat datang pemirsa ke episode ke-6 dari Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Hari ini kita akan membahas episode ke-6 terkait dengan debat Capres ke-5, yaitu debat Capres terakhir antara calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ya. Bagaimana Mas Hannibal? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar? Saya ucapkan selamat sudah mantu nih. Oh iya. Putrinya kasih. Semoga dapat membentuk keluarga yang bahagia. Amin. Dan tentu saja tetap sehat ya. Amin. Bersama keluarga. Terima kasih. Nah, kemarin saya dengar sempat jalan-jalan ke Magelang atau gimana ya? Ke Malang. Oh, Malang ya? Oke. Terus sempat sebelumnya ke Klaten juga. Terus di sana gimana suasana pemilu? Banyak balihonya kebanyakan banyak. Dari partai mana nih dan kandidat capres mana yang paling banyak? Kalau saya lihat sih kalau di Malang relatif hampir sama ya. Dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden semuanya ada. Oke, cukup merata ya? Cukup merata. Kalau di perkotaan saya rasa cukup merata ya. Oke. Terus kemudian dari partai-partai juga antara ya Gerindra atau PDIP atau Nasdem, PKS itu juga menurut saya sama. Gitu. Ya soalnya waktu tahun lalu, waktu menjelang akhir tahun saya juga sempat ke Malang ya. Dan waktu itu saya ke Batu, saya melihat begitu banyak baliho PSI. Oh, kalau itu ya. Dan Capres Prabowo Gibran ya. Jadi saya rasa saya cukup menarik juga nih Jawa Timur kok dihujani baliho PSI dan Prabowo Gibran ya. Kalau saya lihat kemarin udah lebih merata ya. Tapi sekarang udah lebih merata ya. Saya ke Batu juga, cuma saya lihat sih nggak terlalu terus dominan bahwa ada yang besar gitu, iya gitu. Tapi yang baliho-baliho kecil-kecil sih menurut saya hampir sama. Kalau ya jadi sepertinya kandidat lain dan partai lain sudah mulai keep up gitu ya supaya mereka tidak kalah dengan PSI. Mungkin kalau di awal ya karena memang yang konon dananya nggak ada seri duitnya itu ya dari pasangan nomor 2 dan juga terutama PSI gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat dari pasangan 01 itu mereka lebih banyak swadaya masyarakat dari warga sendiri ngumpulin duit kemudian pasang baliho. Kemudian kalau dari 03 Malang dan Batu kan sebenarnya termasuk wilayah yang cukup kuat PDIP kan. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan kalau di sana pun cukup banyak. Oke. Ya memang situasi politik saat ini sangat panas ya pemirsa. Terlebih dalam 1 minggu ini kan Presiden Joko Widodo sepertinya turun gunung ya. Seperti misalnya kemarin ke Magelang. Markas tempat pelatihan Taruna. Taruna Angkatan Darat ya. Akmil ya. Masuk singgah ke desa saya itu di kampung saya di Magelang. Oh iya. Ya di sana saya melihat tayangan langsungnya ya. Jadi pada waktu itu ada upacara untuk peresmian gedung baru kalau nggak salah di sana.
Dan itu terlihat semua Panglima tinggi lengkap tuh dari semua jajaran militer lengkap datang. Iya, dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian juga Kapolri juga hadir di situ, dan tokoh-tokoh militer yang mungkin bisa dipersepsikan sebagai pendukung Prabowo dan Gibran ada Hendro Priyono di situ. Dan yang menarik ada Pak Tri Sutrisno di situ yang umurnya sudah 90 tahun lebih Luar biasa kesehatan beliau sehingga memaksakan untuk datang di acara tersebut. Tapi tentu saja yang menarik adalah pada saat momen di mana Presiden Joko Widodo makan bakso dengan Prabowo Subianto di tengah jalan di pinggir jalan di tengah-tengah gitu kan Magelang. Dan ya itu juga ada influencer juga tuh, ada Raffi, semua kan itu. ada Deddy Corbuzier juga di situ gitu kan. Jadi ini ya walaupun secara eksplisit Presiden Joko Widodo tidak mengatakan mendukung paslon 02, tetapi pastinya dipersepsikan jelas itu dengan dari makan bersama dari khusus sikapnya, gitu ya. dari gesturnya, dan juga ketika mengumumkan itu dia di Halim kan juga di bersama Prabowo, bersama Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima itu kan. Nah ini mungkin dari aksi Presiden Joko Widodo yang begitu gamblang ini mungkin ada spill inside info nggak nih yang Mas Hannibal bisa ada peroleh beberapa yang saya dapatkan ceritanya kenapa kok Pak Jokowi kelihatan sekali intens menunjukkan semangatnya untuk turun gunung. Jadi, itu dia. Saya dapat cerita bahwa minggu lalu itu ada laporan internal yang diolah oleh pihak istana tentang elektabilitas dari semua pasangan calon. Nah, ternyata ini berbeda dengan yang muncul di permukaan yang diumumkan oleh lembaga-lembaga survei. Kalau dari internal di istana sendiri, ternyata Mas Prabowo belum sampai 40%. Nah, terus sementara kalau pasangan 01 dan 02 itu digabungkan, sudah bisa mengalahkan 02. Karena kan minggu lalu juga sudah mulai rame tentang kemungkinan 01, 02 itu akan berkoalisi. Dan makanya mereka kan berharap 2 putaran. Kalau 2 putaran, 01, 02, 03 bergabung, dan sekarang juga rame salam 4 jari kan. 4 jari itu gabungan 1 sama 3. Dan itu yang membuat Pak Jokowi konon agak tensi tinggi lah, marah-marah begitu, termasuk yang dipanggil dan dimarahi itu Pak Pratik. Karena dianggap operasi-operasi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ke berbagai pihak itu tidak mulus gitu. Terus juga kemudian tentunya juga kepada Mas Bowo dan Mas Gibran itu juga mendapatkan perhatian khusus. Dan dari situlah kemudian Pak Jokowi mengumumkan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Itu yang menciptakan kontroversi di publik ya. Betul. Itu karena menganggap bahwa elektabilitas Mas Bowo dengan Mas Gibran itu stuck gitu, makanya dengan pengaruh Pak Jokowi sebagai presiden itu diharapkan bisa mendongkrak popularitas. Kemudian apalagi dengan istilahnya operasi bansos yang langsung dilakukan. Jadi ini menarik juga soal bansos ini karena kebetulan Kompas tadi membuat tulisan bahwa sekarang ini operasi pemberian bansos yang terbesar. Jadi ada sebenarnya di 2020 juga cukup besar, 497, nah sekarang 493 totalnya. Jumlah yang cukup fantastis ya pemirsa, mengingat anggaran pertahanan tuh yang diributkan pada debat kedua itu 4 tahun saja mencapai 700 triliun ya. Ini dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun disebarkan 400
lebih triliun. Nah, Jadi dan ini juga ada jumlah cerita cukup menarik. signifikan. Ada cerita menarik ini yang Iya. saya agak tahu detail itu ada tambahan kan bansos sudah ada macam-macam, ada BLT, ada bansos uang, ada yang program-program untuk ibu dan anak dan sebagainya. Nah, ini ada bansos yang baru adalah bansos beras yang setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram per bulan. Nah, 10 kali waktu itu dihitungnya ini kan mulainya dibahas itu September. September 2023 itu jumlahnya kalau 10 kali total penerima itu sekitar 21,4 juta penerimaan manfaat istilahnya gitu. Itu kan berarti angkanya juga sampai berapa kan 10 pemberiannya itu per 3 bulan. Jadi 10 jadi 30 kilo kali berapa 21,4 juta. Totalnya sekitar 230-an sekian ribu ton beras. Kemudian rencananya itu kemudian direvisi menjadi sampai ke bulan Maret dengan jumlah yang masih tetap waktu itu, dan di akhir Desember kemudian direvisi lagi sampai di Juni 2024. Jadi para pengamat beras itu memprediksi bahwa beras ini yang kemudian kan ada kabar bahwa kita akan impor beras dari Vietnam dan Thailand itu adalah untuk menutupi pemberian beras ini sampai di putaran kedua. Nah, itu juga menarik karena jumlahnya juga jadi 22 juta PMK gitu. Nah, ini maksudnya menarik ya karena belum lama juga Sri Mulyani gitu ya sebagai Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa seperti menjustifikasikan pemberian beras ini sebagai upaya pengendalian inflasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dalam pengendalian inflasi itu cukup baik ya. Nilai inflasinya kalau nggak salah yang terakhir sekitar 2,5% gitu. Nah, ini salah satu angka inflasi yang terendah, bahkan lebih rendah dari negara-negara maju.